Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Noviana dengan NIM 1124103393. Saya dari kelas A243N dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen diampu oleh dosen Bapak Kizenji Tias Wirastomo SOS MMDBA. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS dengan membuat sebuah aplikasi dari Google AI Studio yang berbasis Sistem Informasi Manajemen. Nah, contoh yang saya buat di sini adalah aplikasi laporan keuangan pribadi yang bernama Uangku. Dari latar belakangnya di sini, karena banyak orang yang masih mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual, sehingga sulit mengetahui kondisi keuangan. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna mencatat transaksi, mengelola anggaran, dan memantau kondisi keuangan secara berkala dengan cara yang sederhana. Dan tujuannya di sini untuk memudahkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, mengetahui sisa saldo setiap saat, membantu pengguna mengontrol pengeluaran, menyediakan laporan keuangan yang mudah dipahami, dan untuk target penggunanya tersendiri ada untuk mahasiswa dan mahasiswi yang sedang berkuliah, baik pun karyawan yang sedang bekerja, pelaku UMKM yang ingin mencatat keuangannya agar tidak terjadinya selisih, dan masyarakat umum yang ingin mengatur keuangan pribadi, bisa contohnya sebagai ibu rumah tangga yang mendapati gaji dari seorang suaminya. Nah, di sini ada fitur utamanya, registrasi dan login pengguna. Fitur utamanya ada yang pertama itu, atau bisa juga langsung masuk ke input pemasukan dan input pengeluaran. Dan di sini jika ada pemasukan maka ada pengeluaran, dan kategorinya itu cukup beragam dengan kategori transaksi makanan, transportasi, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa melihat saldo otomatis dan laporan harian, mingguan, serta bulanan, serta grafik pemasukan dan pengeluaran. Dan juga kita bisa melihat pencarian riwayat transaksi. Nah, yang di layar ini sudah saya buat contoh laporan keuangan pada penerimaan gaji per hari ini dengan total pemasukan 7.500.000. Nah, di sini sudah tertera nih pengeluaran 2.760.000 di hari yang sama juga. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa melihat pemasukan kita dipakai untuk apa saja dan sisanya untuk apa, dan perencanaan ke depannya kita mau seperti apa. Nah, di sini ada contoh catatan transaksinya. Dari awal pemasukannya itu ada gaji per hari ini sebesar Rp7.500.000, lalu ada ayam geprek sebesar Rp25.000, lalu ada bensin sebesar Rp35.000, lalu ada kebutuhan rumah yaitu Rp200.000, premium Netflix Rp50.000, SPP kuliah Rp650.000, cicilan motor sebesar Rp1.500.000, biaya servis kendaraan sebesar Rp300.000. Nah, tadi yang sudah disebutkan dari pemasukan sebesar Rp7.500.000 dan pengeluaran tersebut telah habis sebesar Rp2.760.000. Dari total pengeluaran pemasukan di hari ini, tetap ada saldo aktif yaitu sebesar Rp4.740.000. Nah, catatan transaksi ini bisa berubah setiap harinya. Yang pastinya lebih banyak pengeluarannya tersebut bisa dimasukkan lagi ke catatan tersebut agar kita mengetahui. Nah, dari aplikasi ini kita dapat melihat dan memantau bagaimana transaksi duit kita yang keluar supaya tidak terjadinya pemasukan yang segitu tetapi pengeluaran lebih besar. Baik, di sini juga PRD itu kan dimaksud sebagai Project Requirement Recommend yang berfungsi untuk aplikasi laporan keuangan pribadi dan bahkan bisa untuk menjadi aplikasi lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PRD. PRD itu dapat memiliki beberapa arti tergantung konteksnya. Nah, contohnya itu yang pertama, produk requirement dokumen PRD dalam dunia bisnis, teknologi, dan pengembangan produk. PRD adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci kebutuhan dan spesifikasi suatu produk. Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembang, desainer, dan pihak terkait agar produk yang dibuat sesuai dengan tujuan perusahaan atau kebutuhan pengguna. Nah, karena PRD yang kita buat di sini contohnya adalah laporan keuangan pribadi, maka bisa disesuaikan. Nah,
Di sini juga biasanya kan PRD meliputi latar belakang dan tujuan produk, permasalahan yang ingin diselesaikan, target pengguna, fitur-fitur yang akan dikembangkan, serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, di sini ada PRD penyakit reflux duodenum. Dalam konteks kesehatan, PRD dapat merujuk pada kondisi medis tertentu, meskipun singkatan ini lebih jarang digunakan dibanding istilah lain. Baik, selesai.